Nama saya Viviadel Tampu Bolon, kelas 7. Halo teman-teman. Halo. Apa kabar? Baik. Saya akan menceritakan sebuah legenda yang berjudul Batu Menangis. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda tua yang memiliki satu putri. Putrinya ini sangat cantik dan juga jelita. Tetapi dia memiliki sifat yang buruk. Dia sangat angkuh dan sombong. Dan dia tidak mau membantu orang tuanya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Dia hanya di rumah bercolek-colek cantik agar semua warga terpesona akan kecantikannya. Sedangkan ibunya mengumpulkan kayu-kayu bakar untuk nafkah mereka. Dia bukan hanya itu. Dia sangat manja. Segala kebutuhannya harus dipenuhi. Jika tidak, dia akan marah-marah. Dia akan membentak ibunya sendiri. Pada suatu hari, gadis ini diajak ibunya untuk ke desa berbelanja. Tetapi dia berkata, "Aku akan ikut dengan ibu, asalkan ibu berjalan di belakangku ya," kata si gadis. Ibunya pun berkata, "Kenapa nak? Kenapa ibu harus berjalan di belakangmu?" Tanya si ibu. "Aku malu dilihat warga bergandeng dengan ibu. Nanti semua menghina aku," jawab si gadis. Ibunya menyetujui hal itu. Di perjalanan menuju desanya itu sangat jauh. Mereka harus berjalan dan cukup melelahkan. Tetapi mereka berjalan. Dan gadis itu berjalan melentang dan bersolek-solek agar semua warga terpesona. Sedangkan ibunya memegang punggungnya dan membawa keranjangnya. Sesampainya di desa, semua mata terpesona akan kecantikannya. Tetapi semua warga berpikir, siapa yang berjalan di belakang gadis cantik itu? Apakah itu ibunya? Tidak lepas dari pandangan sang pemuda tampan yang terpesona akan kecantikan gadis itu. Pemuda tampan itu mendekatinya. Lalu bertanya, "Hei gadis cantik, siapakah yang berjalan di belakangmu itu? Apakah itu ibumu?" Tanya si pemuda. "Ibuku, mana mungkin itu ibuku? Dia hanyalah seorang pembantu. Mana mungkin itu ibuku? Kan aku cantik, sedangkan dia dekil," jawab si gadis. Semua warga yang bertanya, siapa gadis yang di belakang itu? Gadis itu selalu menjawab hal yang sama. Dia mengatakan bahwa ibunya sendiri seorang pembantu atau budak. Satu kali ibu mendengar, ibunya bisa menahan. Tetapi ibunya sudah mendengar seluruh jawaban putrinya itu sama. Dan ibunya pun tidak sabar lagi. Dan ibunya berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang memberikannya kepadaku. Dia anak durhaka yang tidak tahu malu. Dia telah menghinaku di depan seluruh warga. Hukumlah dia, hukum dia," kata ibu. Dan cuaca pun berganti. Semua adegan ini dimulai dari ujung kaki si putri yang berubah menjadi batu. Setelah badannya hampir menjadi batu, dia menangis dan minta tolong kepada ibunya. "Ibu, seluruh badanku sudah menjadi batu, Ibu. Tolong aku, Ibu. Bagaimana dengan aku, Ibu?" kata si gadis itu. Tetapi ibunya tidak memerdulikannya. Tidak ada lagi, karena sebentar dia sudah menjadi batu. Tetapi tidak lepas dari pandangan seluruh warga, dari kedua mata sang gadis meneteskan air mata. Itulah sebabnya legenda ini disebut legenda
Batu menangis. Sekian dan terima kasih.